Oke, kita lanjutkan kembali pembahasan berikutnya dari perikatan, yaitu asas-asas di dalam perikatan. Yang pertama adalah asas kebebasan, yang kedua adalah hukum penambahan, yang ketiga adalah konsensualisme atau kesepakatan, yang keempat adalah obligatory. Ya, yang pertama adalah tentang kebebasan. Asas yang umum dilakukan pada hukum dengan sistem barat, yaitu asas kebebasan berkontrak. Artinya semua orang bebas melakukan perikatan, ya, membuat perjanjian, ya, untuk keperluan dan kepentingan-kepentingannya, walaupun tidak ada aturannya di dalam undang-undang. Ya. Jadi berkaitan dengan yang ketiga, konsensual. Sepanjang itu sepakat, maka orang boleh melakukan perjanjian-perjanjian. Orang boleh melakukan perikatan-perikatan tanpa harus mencari dasar hukumnya terlebih dahulu. Ya, maka kemudian dari asas kebebasan berkontrak itu kemudian muncul asas fakta sunt servanda yang dikenal sebagian besar pada hukum internasional. Kalau nanti Anda dapat mata kuliah hukum internasional, Anda nanti akan mengenal fakta sunt servanda lebih mendalam. Ya. Ini sebetulnya di SMA mungkin di hukum kewarganegaraan Anda sudah belajar itu, pendidikan kewarganegaraan. Fakta sunt servanda ini embrionya adalah asas kebebasan di dalam perikatan. Ya. Fakta sunt servanda adalah artinya yaitu bahwa sebuah perjanjian akan menjadi peraturan perundangan dalam tanda kutip, peraturan perundangan bagi para pihak yang melakukan perjanjian itu. Kalau contoh tadi saya dengan Anda misalnya pinjam meminjam uang dengan tata cara yang tidak lazim di dalam peraturan perundangan misalnya, itu nggak masalah. Yang penting saya dan Anda itu punya kesepakatan ya, dalam pelaksanaan perikatan itu tidak masalah. Ya, yang penting tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak melawan susila dan tidak melanggar tata tertib. Ya. Maka peraturan perundangan itu, peraturan pada perikatan itu akan menjadi undang-undang bagi saya dan Anda. Kalau tadi saya bilang ini juga nanti akan digunakan pada perjanjian-perjanjian internasional dengan menggunakan asas ini. Nah, maka asas fakta sunt servanda pada suatu momen misalnya konferensi tingkat tinggi antar pemimpin-pemimpin negara-negara di dunia misalnya begitu tentang lingkungan hidup misalnya. Ya, maka yang tanda tangan, negara yang tanda tangan pada saat konferensi tingkat tinggi itu harus punya konsensus, punya kesepakatan untuk memasukkan hasil perjanjian internasional atau yang disebut sebagai traktat pada hukum nasionalnya. Harus dalam bentuk, nanti harus dilaksanakan dalam bentuk undang-undang. Ya. Nah, itu fakta sunt servanda. Jadi perjanjian mengikat seperti peraturan perundang-undangan bagi para pihak yang membuatnya atau bagi para pihak yang sepakat pada perikatan itu. Yang kedua yaitu hukum penambahan. Ya, hukum penambahan pada beberapa referensi ada sedikit perbedaan. Ya, nah kita ambil dulu yang diktat yang sudah saya berikan ke Anda. Ya. Nah, ini adalah pelengkap. Jadi hukum perikatan itu sebetulnya adalah pelengkap bagi para pihak yang membuatnya karena sebagai sarana untuk pembuktian pada saat terjadi perselisihan antar para pihak. Jadi sepanjang kesepakatan itu sudah terjadi antar para pihak, bila tidak ada suatu perjanjian tertulis maka disebut sebagai hukum penambahan ya. Jadi di sini hukum perjanjian bersifat pelengkap apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari peraturan perundangan yang ada, ya, itu tetap diperbolehkan, bahkan bisa dianggap sebagai bagian dari peraturan perundangan bagi dirinya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah bersifat konsensual atau kesepakatan. Ini adalah asas. Tadi kalau kita di syarat-syarat juga ada, syarat sahnya perjanjian adalah konsensus atau kesepakatan. Ya, hanya perlu dimaknai secara lebih mutakhir lagi bahwa pada masa kini yang namanya konsensus, kesepakatan itu take or leave it. Ya, tinggal ambil atau tinggalkan saja.
Ya, kalau Anda misalnya mau bikin aplikasi, ini contoh di dalam e-kontrak misalnya, bentuk perikatan yang muncul dari perjanjian itu dalam hubungan kita misalnya dengan satu aplikasi tertentu, misalnya ojek online. Nah, itu ada perjanjian-perjanjian sebetulnya yang kita sebut sebagai e-kontrak, dan tidak bisa melakukan kesepakatan atau konsensual seperti yang hakiki pada saat kita bertatap muka, ya. Maka yang dilakukan adalah tinggal pilihan yes atau no, ya atau tidak. Kalau iya, berarti sepakat akan dilanjutkan pada kesepakatan berikutnya. Kalau tidak, ya stop sampai di situ dan kita tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya diperjanjikan antara kita dengan misalnya pihak ojek online misalnya begitu ya. Nah, maka kesepakatan pada masa kini seperti itu. Ya, tidak ada lagi. Karena memang harus membedakan antara kesepakatan dalam pengertian di dalam hukum adat dengan kesepakatan pada pengertian hukum barat. Ya. Contoh misalnya pada jual beli hukum barat, tinggal pilih ya atau tidak pada saat kita masuk ke swalayan. Kalau kita masuk ke swalayan, ke toko itu, maka tidak akan bisa kita melakukan tawar menawar, tanya-tanya dan lain sebagainya, tidak bisa. Tinggal lihat saja harganya. Kalau memang harganya cocok, silahkan dibayar ke kasir. Tidak cocok, tidak usah diambil. Berbeda dengan kita belanja di pasar. Saya misalnya belanja sayur mayur di pasar, itu ritualnya panjang sekali, dari mulai menanyakan harga, kualitas, kuantitas, tawar menawar, minta tambahan gitu ya. Di dalam hukum dagang barat yang dilakukan adalah diskon, bukannya tawar menawar. Nggak boleh tawar menawar, tapi diskon pun berbeda dengan cara-cara di dalam hukum adat. Kalau di dalam hukum adat kita minta tambah, minta cicipi atau cobain misalnya begitu, itu tidak ada hubungan dengan kualitas. Kualitas tetap terbaik karena kita boleh memilih. Kalau kita belanja di swalayan dengan sistem hukum barat, tidak bisa kita memilih. Ada diskon, itu pasti barangnya sudah hampir expire atau out of fashion misalnya. Kalau baju, ya, itu sudah satu barang yang tidak sebaik saat awalnya diluncurkan gitu. Itu pasti didiskon. Ya, Anda tapi suka itu diskon, saya juga suka diskon. Ya, kemudian obligator. Ya, yang keempat. Ya, yang keempat adalah obligator. Artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak baru pada taraf menimbulkan hak dan kewajiban. Ya, belum memindahkan hak. Ya, baru kesepakatan itu memunculkan hak dan kewajiban tertentu. Nanti haknya itu adalah memberikan sesuatu, kewajibannya adalah menerima sesuatu dari kedua belah pihak. Nah, hak itu akan berpindah apabila ada penyerahan, levering kalau dalam bahasa Belanda. Harus ada penyerahan. Penyerahan itu adalah inti dari pelaksanaan suatu perjanjian. Ya, kalau secara teoritis kita katakan begini agak panjang gitu. Sebetulnya dalam prosesnya itu amat cepat. Kalau misalnya saya mau beli sesuatu di orang yang dagang di pinggir jalan, bang ini harganya berapa? Rp1.000. Saya bayar uangnya, kasih keluarkan 1.000, saya ambil barang, sudah selesai. Itu leveringnya langsung. Ya, kenapa mesti dibahas tentang obligator ini pada pembahasan hukum perikatan? Karena dalam perikatan objek bendanya tidak selalu cabai seperti yang saya ceritakan tadi, atau jeruk atau duku atau apa. Apabila itu yang diperjualbelikan adalah perseroan terbatas, apabila yang diperjualbelikan itu adalah sebuah badan hukum, yayasan pendidikan, kemudian misalnya suatu usaha online misalnya begitu, maka perlu ada levering, ada satu perjanjian tersendiri yang memang berisi khusus untuk memindahkan. Ya, perjanjian pokoknya adalah perjanjian jual beli perseroan terbatas misalnya begitu, ya. Tapi itu baru pada taraf penentuan hak dan kewajiban. Oke, ya, itu mengenai obligator. Nanti kita akan lanjutkan pada sumber-sumber perikatan.